Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya doakan semoga kabar teman-teman tetap sehat walafiat dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Revo Ramadan, Sarjana Farmasi. Pada kesempatan sebelumnya kemarin kita udah bahas obat yang digunakan untuk mengatasi asam lambung ya. Udah 2 video saya upload. Oke. Saya rasa udah cukup untuk pembahasan itu, tapi pada kesempatan kali ini saya pengen bahas obat yang nggak kalah pentingnya untuk teman-teman ketahui. Jadi sinopsisnya kayak gini, obat ini bisa digunakan untuk mengatasi keluhan bagi sebagian teman-teman mungkin yang masih mengalami ketakutan dalam eh, hal melakukan perjalanan jauh atau dekat menggunakan kendaraan seperti mobil, motor, pesawat terbang, atau kapal laut dan lain sebagainya seperti itu. Karena takut mabuk di jalan. Pada intinya obat ini bisa digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan dengan gejala mual seperti mual dan muntah seperti itu. Nah, di luaran sana tuh ada beberapa macam obat ya yang mungkin teman-teman juga sering dengar juga, ada Dramamine dan Antimo. Sebenarnya dua obat itu berbeda merek dagang saja, tapi isinya sama, yaitu dimenhidrinat. Nah, obat inilah yang bisa digunakan untuk mengatasi keluhan teman-teman terkait dengan mabuk perjalanan. Oke. Kebetulan pada kesempatan ini saya punyanya contoh cuman Antimo aja, jadi kita bahasnya Antimo aja ya. Tapi isinya tetap sama dimenhidrinat, bisa digunakan. Jadi teman-teman nanti yang terpenting di sini poinnya adalah tahu fungsinya buat apa dan juga dosis penggunaannya seperti apa dan juga penyimpanan dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sedang mengkonsumsi obat ini. Oke? Ya, Antimo ini adalah obat golongan bebas terbatas ya. Jadi obat bebas terbatas itu adalah obat yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter, tapi untuk jumlahnya terbatas seperti itu. Jadi berbeda dengan obat bebas atau obat keras ya. Nah, di sini memang bungkusnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian di belakang ada aturan, juga kemudian ada kode produksi dan ini ada harga. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ada gambar keretanya, ada gambar mobil, ada gambar kapal laut dan pesawat juga. Jadi memang obat ini diindikasikan untuk mengatasi mabuk perjalanan ya, Antimo ini. Dengan isi zat aktifnya adalah dimenhidrinat. Dimenhidrinat ini memiliki cara kerja yaitu dia menghambat zat histamin yang ada di dalam tubuh itu untuk bisa lengket ke reseptornya atau menempel di reseptornya yang dapat menyebabkan gejala mual dan muntah seperti itu. Jadi di sini dimenhidrinat ini menghalau si histamin ini supaya tidak bisa menempel di reseptornya, maka sehingga gejala-gejala seperti mual itu tidak terjadi. Secara singkat seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang orang medis atau kuliah kedokteran mungkin paham ya dengan mekanisme kerja ini. Tapi yang terpenting yang saya tekankan di sini adalah bukan mekanisme kerjanya, karena saya share-nya di sini untuk ke masyarakat umum. Jadi yang terpenting masyarakat umum harus tahu adalah cara penggunaannya, dosis, kemudian hal-hal penting apa yang harus diketahui ketika sedang mengkonsumsi obat ini. Oke. Kemudian untuk dosisnya, untuk pengkonsumsian obat ini itu nggak sembarang untuk dosis. Untuk anak di atas 12 tahun dan orang dewasa itu bisa pakai dosis sebesar 25 sampai 50 miligram. Oke. Dalam satu tabletnya ini, dalam satu bungkus ini itu terdapat 10 tablet ya, yang mana satu tablet itu kekuatan dosisnya adalah 50 miligram seperti itu. Jadi satu tabletnya kekuatan dosisnya 50 miligram. Nah, untuk dosis anak di atas 12 tahun dan orang dewasa itu bisa menggunakan 25 sampai 50 miligram setiap 4 sampai 6 jam penggunaannya. Seperti itu ya. Kalau semisalnya kita mau minumnya 25 miligram, berarti tinggal dipotong aja bagian tablet ini, karena kan ada bagian yang membelah garis tengah ini ya. Ini adalah pembatas. Jadi kalau seandainya mau, ini kan kekuatan dosisnya 50 tadi.
Kalau seandainya mau minum 25 mg saja, berarti tinggal dipotong saja bagian tengahnya. Minum setengah, seperti itu ya. Saya rasa teman-teman sudah mengerti. Nah, untuk maksimal pemakaiannya itu tidak lebih dari 400 mg per harinya ya, untuk orang dewasa dan anak di atas 12 tahun. Jadi tinggal teman-teman konversi aja. Kalau seandainya batas pemakaian maksimum itu adalah 400 mg, nanti tinggal dibagi aja ke kekuatan dosis yang ada pada setiap tablet, dibagi aja 50. Nanti berapa totalnya, seperti itu. Tidak lebih dari 8 tablet ya kalau untuk penggunaannya bagi orang dewasa dan anak di atas 12 tahun. Kemudian untuk anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun itu jangan diberikan obat ini ya, karena memang tidak diindikasikan untuk anak yang masih di bawah umur 2 tahun. Kemudian untuk anak yang umurnya 6 sampai 12 tahun itu dosisnya adalah setengah tablet atau 25 mg dengan maksimal penggunaan itu 150 mg per hari ya. Jadi untuk anak-anak yang umurnya 6 sampai 12 tahun itu dosis penggunaannya adalah setengah tablet dipotong jadi 2 yang 50 mg ini. Dengan dosis pemakaian maksimal per hari itu adalah 150 mg atau 3 tablet ya. Oke. Ini harus teman-teman ingat sekali. Kemudian untuk bagaimana anak yang di bawah umur 6 tahun atau 5 sampai 2 sampai 5 tahun, karena kan udah kalau di bawah 2 tahun udah nggak boleh pakai obat ini. Bukan udah nggak boleh sih, memang tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat ini kalau masih anak-anak yang umurnya mungkin dari baru lahir sampai umur 2 tahun. Bagaimana dengan dosis anak yang umurnya 2 sampai 5 tahun? Nah, biasanya untuk dosis anak yang umurnya umurnya 2 sampai 5 tahun itu berkisar antara 12,5 6,25 sampai 12,5 mg per 4 sampai 6 jam dengan maksimal penggunaan itu 37,5 mg per hari. Itu maksimal penggunaannya. Dan biasanya untuk anak-anak yang umurnya 2 sampai 5 tahun ini harus menggunakan rekomendasi dari dokter terlebih dahulu ya, tidak asal sembarang aja. Oke? Harus ditekankan ya itu ya. Nah, kemudian dosis sudah saya sampaikan, kemudian untuk cara pakainya sendiri ini bisa dikonsumsi setelah makan, kemudian dikonsumsi setengah jam sebelum teman-teman melakukan perjalanan ya, supaya efek obatnya tuh dapat ketika kita di jalan. Kenapa saya suruh konsumsi ini setengah jam sebelum melakukan perjalanan? Karena memang obat ini akan memberikan efek atau mulai berefek itu setelah setengah jam kita minum, kemudian dia akan berada pada titik puncak itu pada 1 jam pertama. Itu dia akan berada di titik puncak efeknya, kemudian dia akan berada di dalam tubuh dan berefek itu selama 4 sampai 6 jam seperti itu ya. Makanya untuk pengkonsumsiannya itu jedanya 4 sampai 6 jam untuk mengulang konsumsi obat ini. Kemudian untuk cara pakai sudah ya setelah makan tadi. Kemudian untuk efek samping ya, oke. Efek samping yang sering terjadi dan lumrah terjadi itu biasanya pandangan kabur, mengantuk, kemudian konstipasi atau susah buang air besar dan sakit kepala juga sih ada. Sering saya dengar orang yang minum ini mengalami sakit kepala. Tapi prinsipnya begini teman-teman nggak usah takut ya untuk efek samping obat itu. Saya sudah jelaskan juga mungkin di video-video saya sebelumnya, karena memang tidak semua orang bisa mengalami efek samping. Efek samping itu milih-milih dia. Oke? Tergantung kekuatan tubuh masing-masing orang. Kemudian efek samping sudah, kemudian untuk hal-hal yang perlu dihindari tadi, yang pertama adalah anak yang umurnya di bawah 2 tahun atau bahkan bayi yang baru lahir itu nggak boleh dikasih ini. Kemudian jangan konsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Kemudian jangan menggunakan kendaraan sendiri ketika menggunakan obat ini, karena ini punya efek samping mengantuk yang sangat kuat. Jadi nanti kalau misalnya teman paksakan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan lah kalau teman-teman tetap berkendara seperti itu. Kemudian jika teman-teman sedang mengkonsumsi obat lain, misalnya obat rutin, obat tensi atau antibiotik dan segala macamnya, silakan konsultasikan terlebih dahulu ke dokter atau ke apoteker ya. Karena kan saya tidak bisa menyebutkan juga apa yang perlu dilakukan, penjedaan atau
bagaimana sesuai dengan obat yang dikonsumsi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini ada konsumsi obat rutin atau sedang mengkonsumsi obat lain, silahkan konsultasi dulu buat mengkonsumsi obat ini ya. Nah, untuk peringatan-peringatan sudah, cara pakai dan efek samping juga sudah. Kemudian kita ke penyimpanan ya. Penyimpanan jangan lupa simpan di tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian juga jangan terlalu kering dan terlalu basah juga, lembab juga suhunya. Jangan ditaruh di atas barang elektronik karena panas pada elektronik itu bisa menyebabkan kerusakan pada obat. Kemudian untuk penggunaan kembali ya, tetap diperhatikan ketika ingin menggunakan kembali, perhatikan kemasannya. Kalau misalnya ada kerusakan, ini kan kelihatan ya karena ini transparan bungkusnya. Kalau seandainya ada kerusakan pada tablet ketika kita menyimpan, silakan beli yang baru, nggak usah konsumsi yang udah rusak itu. Kemudian apalagi yang perlu saya sampaikan terkait obat ini tuh? Rekomendasi sudah, untuk dosis sudah juga. Oke. Nah, harus saya tekankan juga dari awal ya, untuk pembelian obat jangan lupa 2 indikator penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kemasannya, pastikan jangan sampai ada yang rusak. Kemudian pastikan juga tanggal kadaluarsanya ya. Kemudian ketika ingin menggunakan, jangan lupa cuci tangan kalian menggunakan sabun. Kemudian obatnya, kemasannya juga dilap dulu karena ini masa pandemi, tetap harus steril semua. Kalau nggak ada alkohol, silahkan pakai air sabun aja, ditaruh basahi sedikit kain menggunakan alkohol atau air sabun, kemudian dilap di kemasannya seperti itu. Kemudian baru dikonsumsi. Untuk proses konsumsi tadi sudah saya jelaskan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan bahas obat yang lain. Semoga penyampaian saya pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada kritik dan saran, silahkan langsung komentar saja nanti atau bisa langsung DM ke Instagram saya. Mungkin ada pertanyaan atau request, saya bisa pertimbangkan dan saya pelajari dulu. Kemudian baru nanti saya share ke teman-teman semua ya. Oke, jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu support terus channel ini supaya kita bisa berbagi informasi yang mungkin bisa dikatakan simpel ya. Tapi menurut saya walaupun hal-hal yang simpel ini wajib juga disampaikan untuk mengatasi kesalahan dalam penggunaan obat ya. Kita ikut andil bersama-sama seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.